Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Nadia Pasta STMT selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya, perkenalkan saya Afif Melina Putri dengan NPM 2361063114008. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian dengan topik hubungan faktor ergonomi dengan tingkat kenyamanan dan produktivitas pada pembelajaran. Proses pembelajaran di perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh kualitas pengajar dan metode pengajarannya, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi fisik lingkungan belajar, faktor ergonomi seperti pencahayaan, suhu, kebisingan, tata letak ruang, serta kesesuaian meja dan kursi belajar sangat berpengaruh terhadap kenyamanan mahasiswa. Jika lingkungan belajar tidak ergonomis, mahasiswa rentan mengalami kelelahan, keluhan muskuleta, penurunan konsentrasi, hingga turunnya produktivitas pembelajaran. Beberapa penelitian menegaskan pentingnya penerapan ergonomi dalam mendukung kegiatan pembelajaran, seperti studi di SD Patra Dharma 3 misalnya, menunjukkan bahwa penerapan prinsip ergonomi pada fasilitas belajar seperti kursi, meja, pencahayaan, dan tata ruang mampu mencegah cedera, meningkatkan konsentrasi, serta mendorong produktivitas akademik. Kemudian, riset lain menyoroti permasalahan ergonomi pada mahasiswa, khususnya terkait keluhan nyeri punggung akibat meja dan kursi belajar yang tidak sesuai dengan postur. Perancangan meja belajar portable dengan prinsip ergonomi terbukti mampu mengurangi keluhan tersebut dan meningkatkan kenyamanan serta efektivitas belajar. Kemudian, masalah yang diambil dari penelitian ini yaitu bagaimana kondisi faktor ergonomi seperti pencahayaan, suhu, kebisingan, tata ruang, meja, dan kursi di lingkungan pembelajaran kampus. Kemudian, apakah terdapat hubungan antara faktor ergonomi dengan tingkat kenyamanan mahasiswa dalam proses pembelajaran? Kemudian, apakah faktor ergonomi berpengaruh signifikan terhadap produktivitas belajar mahasiswa? Lalu, faktor ergonomi apa yang paling dominan mempengaruhi kenyamanan pembelajaran? Kemudian, bagaimana upaya perbaikan fasilitas belajar berbasis ergonomi untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas mahasiswa? Kemudian, daripada tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengidentifikasi kondisi faktor ergonomi di ruang belajar kampus, kemudian menganalisis hubungan antara faktor ergonomi dengan tingkat kenyamanan pembelajaran mahasiswa, menganalisis pengaruh faktor ergonomi terhadap produktivitas belajar mahasiswa, mengetahui faktor ergonomi yang paling dominan mempengaruhi kenyamanan pembelajaran, memberikan rekomendasi perbaikan fasilitas pembelajaran berbasis prinsip ergonomi. Kemudian, landasan teori yang ditampilkan yaitu ada ergonomi, yaitu merupakan cabang ilmu yang berfokus pada penyesuaian sistem kerja dan lingkungan dengan kemampuan serta keterbatasan manusia agar terciptanya kenyamanan, keselamatan, dan efisien. Dalam konteks pendidikan, ergonomi berperan penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kesehatan fisik dan psikis mahasiswa. Aspek ergonomi seperti pencahayaan, suhu, kebisingan, serta kesesuaian desain meja dan kursi belajar berpengaruh terhadap kenyamanan dan efektivitas belajar mahasiswa. Kemudian, ketidaksesuaian aspek ergonomi itu dapat menimbulkan kelelahan, gangguan muskuloskeletal, serta menurunkan konsentrasi belajar. Kemudian, berbagai penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa permasalahan ergonomi memiliki pengaruh besar terhadap kenyamanan, kesehatan, dan produktivitas pekerja maupun mahasiswa.
meneliti resiko musculoskeletal disorders pada operator perakitan interior otomotif. Pada penelitian oleh Midar dan Parmono tahun 2024, yaitu menemukan skor EBA 11 yang menunjukkan risiko tinggi dan merekomendasikan rancangan Careless Care sebagai solusi ergonomis untuk mengurangi tekanan pada punggung operator. Kemudian penelitian oleh Dewi dan Pramono tahun 2024 juga mengevaluasi tata letak fasilitas produk Venner kayu dan menemukan bahwa jarak perpindahan material yang terlalu jauh meningkatkan beban fisik operator. Melalui analisis ARC dan XLS, mereka berhasil memprediksi jarak perpindahan hingga 45,2%, sehingga meningkatkan efisiensi dan kenyamanan kerja. Kemudian, pada penelitian oleh Smarandana, Momon dan Arifin tahun 2021 itu menggunakan metode HIRAK untuk mengidentifikasi 30 potensi bahaya pada berbagai proses fabrikasi dengan 13,3% yaitu risiko ekstrim, sehingga menekankan pentingnya pengendalian risiko melalui rekayasa teknik, SOP, dan penggunaan APD untuk meminimalkan kecelakaan kerja. Sementara itu, pada penelitian Wicaksono dan Herdiman tahun 2023 menilai postur kerja operator polishing disk dan menemukan skor EBA 9, yaitu dengan risiko tinggi, lalu merancang adjuster table yang dapat menyesuaikan tinggi meja agar mengurangi keluhan musculoskeletal disorder dan meningkatkan efisiensi proses kerja. Dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa ergonomi sangat penting bagi pekerjaan dan juga pada pendidikan. Kemudian metodologi yang diambil yaitu seperti kerangka berpikir untuk memberikan gambaran pemahaman yang lebih sederhana dan sistematis. Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan hubungan antara variabel faktor ergonomi dengan tingkat kenyamanan serta produktivitas pembelajaran mahasiswa, yaitu ada faktor ergonomi dengan variabel X. Kemudian ada kenyamanan belajar dengan variabel Y1 dan produktivitas pembelajarannya Y2. Parameter penelitian yang diambil ini untuk disusun untuk mengukur masing-masing variabel secara kuantitatif, yaitu yang pertama ada faktor ergonomi dengan pencahayaan, tingkat lux, persepsi, cukup atau tidak, atau silau. Kemudian suhu dan sirkulasi udara, suhu ruangan, ventilasi, dan kenyamanan termal. Kemudian ada kebisingan, yaitu tingkat gangguan suara, persepsi kebisingan. Kemudian tata letak ruang, yaitu keteraturan, jarak antar meja, kemudahan pergerakan. Kemudian ada meja dan kursi belajar, yaitu kesesuaian tinggi, kenyamanan postur, jarak pandang. Kemudian parameter kedua yaitu kenyamanan belajar. Variabel Y1 ada kenyamanan fisik seperti postur, suhu, dan pencahayaan. Kemudian ada kenyamanan psikologis, yaitu suasana tenang dan tidak terganggu. Yang terakhir ada tingkat kelelahan selama pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada produktivitas pembelajaran, yaitu variabel Y2, yaitu dengan tingkat fokus belajar, efektivitas waktu belajar, pencapaian hasil belajar mandiri, dan persepsi efisiensi selama kegiatan belajar di rumah kelas. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi lapangan, yaitu dilakukan dengan mengukur kondisi aktual faktor ergonomi seperti intensitas cahaya, suhu ruangan, kondisi meja dan kursi, tata letak ruang belajar. Kemudian yang kedua
kuesioner. Kuesioner diberikan kepada mahasiswa untuk memperoleh data persepsi mengenai tingkat kenyamanan, kondisi ergonomi, produktivitas pembelajaran, kemudian dengan instrumen yaitu menggunakan skala Likert 1-4. Kemudian ada dokumentasi yaitu pengumpulan berupa foto ruang kelas dan juga tata letak. Kemudian ada teknik pengolahan data. Setelah teknik pengumpulan data, data diolah menggunakan metode statistik, deskriptif, dan inferensial. Yang pertama itu ada uji validitas dan realiditas, digunakan untuk memastikan kuesioner layak dipakai. Kemudian yang kedua ada analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi faktor ergonomi, kenyamanan belajar, dan produktivitas mahasiswa. Kemudian yang ketiga ada uji korelasi, digunakan untuk mengetahui hubungan antara faktor ergonomi dan kenyamanan X dengan Y1, kemudian faktor ergonomi dengan produktivitas X dengan Y2. Kemudian yang keempat ada analisis regresi linear atau ganda, digunakan untuk melihat besar pengaruh faktor ergonomi terhadap kenyamanan dan produktivitas pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada uji dominasi variabel untuk mengetahui faktor ergonomi mana yang paling berpengaruh. Kemudian yang terakhir, ada tahapan alur penelitian. Untuk menyelesaikan penelitian ini, saya sendiri mengikuti serangkaian tahapan yang tersusun secara sistematis agar prosesnya lebih terarah dan hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tahap saling berkaitan, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan instrumen, hingga penarikan kesimpulan. Alur penelitian pada gambar di samping menunjukkan langkah-langkah yang dapat dilakukan mulai dari perumusan penelitian sampai dengan menghasilkan rekomendasi yang relevan. Dengan adanya alur ini, proses penelitian menjadi lebih jelas, runtut, dan mudah dipahami. Demikian sesi presentasi dari saya mengenai hubungan faktor ergonomi dengan tingkat kenyamanan dan produktivitas pembelajaran. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.